Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membuat video tutorial dengan yaitu membuat rule filter dengan beberapa taktik. Ada dua taktik. Taktik pertama yaitu ada save all, drop some, save all. Itu yang taktik pertama. Jadi ada drop beberapa, terima semuanya. Yang taktik dua yaitu save some, terima beberapa dan drop semuanya. Nah, pada video kali ini yang pertama kita akan membuat taktik dua, di mana Mikrotik hanya dapat diakses melalui Winbox saja. Nah, untuk itu kita akan bagaimana mengetahui port-port yang masih terbuka yang dapat mengakses Mikrotik. Kita akan melakukan cara pengecekan port-port yang terbuka melalui emulator dengan perintah sudo nmap admin ss 192.168.10 atau alamat IP-nya. Kita coba lagi aja. Nah, ini ya, sudah. Jadi ini ada port-port yang statusnya terbuka atau bisa dapat mengakses Mikrotik. Kita coba mengecek aja langsung melalui aplikasi Putih SSH Client. Kita akses Mikrotik menggunakan port 22 atau port SSH. Kita ketikkan alamat IP-nya, kita open. Nah, otomatis dapat mengakses Mikrotik melalui port SSH. Kita coba dari port lain, kita menggunakan aplikasi yang sama lagi, SSH Client, tapi kita akan coba menggunakan port 23 Telnet. Sama, masukkan perintahnya, alamat IP-nya. Itu kita open lagi, kita coba. Nah, bisa juga. Kita coba sekali lagi akses di browser ya. Ini untuk membuktikan bahwa kita belum mengkonfigurasi tentang pembatasan akses. Kita masuk ke HTTP. Oh, ini udah nih. Kita ketikkan aja. Nah, kita coba masuk dan berhasil login melalui web browser. Oke, kita close-kan aja dulu. Kita akan melakukan konfigurasi melalui Winbox biar mudah. Kita open. Oh iya, pada kali ini saya menggunakan OS Linux Mint untuk konfigurasi filter rule. Kita login menggunakan MAC address, kita login aja, kemudian kita ke IP firewall dan ada filter rule. Kita buat konfigurasi yang pertama yaitu hanya Winbox saja yang dapat mengakses Mikrotik. Artinya kita akan membuat taktik dua yaitu terima beberapa, drop semuanya. Kita isi chainnya input, protokolnya kita isiin, dan destinasi portnya tadi untuk Winbox 8291 ya, 8291 yang ini nih. Tapi di sini unknown, tidak diketahui. Kita actionnya accept, oke. Kemudian kita drop semuanya. Kita general, chain kita isian sama, input, protokol kita kosongan saja sama portnya. Kita langsung ke interface-nya terdua. Kenapa dikosongkan? Karena kita akan drop semuanya, jadi tanpa pengecualian, artinya drop semuanya selain dari tadi Winbox yang diterima. Di action kita drop. Oke. Nah, pada kali ini kita sudah melakukan konfigurasi filter rule di mana Mikrotik hanya dapat diakses melalui Winbox. Coba kita cek, kita close saja karena ini loginnya menggunakan MAC address. Pertama kita menggunakan Putih SSH Client ya. Tadi kan sudah melakukan percobaan bahwa untuk mengakses Mikrotik. Kita ketikkan alamat IP-nya. Kita port SSH atau 22. Ini harusnya tidak dapat
mengakses, dan benar tidak dapat mengakses mikrotik. Kita coba di browser. Tadi sebelumnya berhasil masuk melalui browser. Kita ketikkan perintahnya tes. Nah, tidak dapat login, stuck di loading saja. Oke, artinya konfigurasi untuk blok semuanya sudah berhasil. Coba kita akan melakukan login menggunakan Winbox. Kita buka saja Winbox-nya. Kita tunggu beberapa dan kita isiin alamat IP-nya ya. Karena kalau menggunakan MAC address otomatis kita bakal tetap bisa masuk walau nantinya kita blok. Kita connect, kita login, dan ya berhasil. Oke, untuk yang pertama kita sudah berhasil melakukan filter rule yang mikrotik hanya dapat diakses melalui Winbox saja. Kan menggunakan taktik 1 dimana mikrotik dapat diakses selain menggunakan SSH dan Winbox. Taktik 1 ini yaitu drop some, set all, artinya drop beberapa dan terima semuanya. Yang drop kan tadi ada SSH dan Winbox. Kita loading menggunakan address dan konfigurasi. Kita hapus dulu konfigurasi sebelumnya. Nah, kita buat dropnya dulu ya, karena nantinya akan ketika set all di atas tetap bisa masuk walaupun di bawahnya ada konfigurasi untuk di blok. Kita akan isikan nama protokol yang akan di blok, yaitu port 22 SSH, kemudian ininya Ether 2 interface-nya, X-nya kita drop karena ya kita akan blok melalui SSH, dan Winbox kita akan migrasi langsung aja ininya drop chain put protokol destinasi untuk port Winbox yaitu 8291. Oke, kedua. Oke, kemudian kita akan terima selain itu input dan protokol dan destinasi port kita kosongkan karena pokoknya selain dua tersebut kita dapat mengakses atau kita menerima akses untuk login mikrotik atau yang lainnya ya. Kita accept. Oke, maka kita akan coba login kembali menggunakan Winbox. Apakah berhasil di blok atau tidak? Nah, kita isikan alamat IP, kita login, otomatis akan connecting yang lama, artinya mikrotik tidak dapat diakses melalui Winbox. Kita coba satu lagi menggunakan SSH, yaitu menggunakan putih SSH client, port SSH 22 benar, terus 92, masukkan IP nya 10.1 pen, dan tetap tidak bisa mengakses mikrotik melalui SSH dan Winbox. Jadi pada konfigurasi ini berhasil untuk melakukan pembatasan terhadap Winbox dan SSH. Kita coba melalui browser, harusnya bisa. Kita coba isikan 292 langsung dan ya bisa berhasil login. Oke, jadi pada cara yang kedua ini yaitu tentang membuat filter rule batasan akses mikrotik SSH dan Winbox sudah berhasil dilakukan. Artinya SSH dan Winbox tidak dapat mengakses mikrotik, namun port-port lainnya dapat mengakses. Kita coba monitoring dari hasil konfigurasi kita. Nah, di sini yang filter itu artinya kita tidak dapat menerima atau tidak kita drop tadi ya. Ini untuk Winbox yang 8291 dan yang 22 untuk SSH. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang ketiga, yaitu dengan taktik 2, dimana
Mikrotik hanya dapat diakses melalui satu port saja. Akan tetapi pada kali ini kita mencobanya satu portnya, yaitu menggunakan telnet atau browser ya. Jadi untuk SSH dan Windows kita blok, termasuk ke blok all-nya. Oke, kita langsung konfigurasi saja. Kita sudah kosongkan terlebih dahulu konfigurasi sebelumnya. Nah, kita akan membuat taktik 2, yaitu accept some atau terima beberapa dan drop semuanya. Jadi kita konfigurasi yang terimanya. Jadi mana nih kita akan port mana yang akan dapat mengakses mikrotik. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan port dari telnet ya. Jadi pakai port 23, interface-nya Ether 2, actionnya accept karena ini untuk membuka mikrotik melalui telnet. Nah, selain itu kita drop semuanya, kita input sama protokol ini, dan portnya kita kosongkan. Kita langsung interface-nya Ether 2, sini kita drop karena selain telnet kita blok semuanya. Nah, maka taktik 2 yaitu dengan terima beberapa dan drop semuanya sudah berhasil. Maka kita akan uji menggunakan browser. Dan berhasil, tidak dapat mengakses mikrotik melalui browser. Kita coba melalui port lainnya, pada port SSH, masukkan alamat IP-nya, dan otomatis tidak bisa. Oke, kita coba tadi ya, telnet, hanya telnet yang dapat mengakses mikrotik. Kita sama menggunakan aplikasi SSH client. Kita menggunakan telnet, masukkan alamat IP-nya, dan berhasil login mikrotik menggunakan port telnet. Oke, cukup sekian video kali ini tentang tutorial pembatasan akses mikrotik dari berbagai port. Oke, terima kasih, sampai di sini saja video kali ini. Next video selanjutnya.